Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Biner semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Piner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Oke teman-teman, di sini ada informasi Indonesia jadi kunci stabilitas Picoin dunia. Ini fakta mengejutkannya. Oke, kita langsung cek aja di sini. Di saat dunia tengah diselimuti ketegangan usai serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran, pasar kripto global mengalami guncangan hebat. Harga Bitcoin sempat menyentuh titik terendah dalam beberapa pekan terakhir, dan altcoin lainnya pun ikut terkoreksi tajam. Namun, ada satu fenomena menarik yang terjadi di Indonesia. Harga Pi Network justru tetap stabil di tengah badai. Dengan kisaran harga antara 55.000 hingga 60.000 per satu Pi di pasar peer-to-peer dan komunitas OTC lokal. Pi Network seolah tak goyah menghadapi tekanan global. Oke, ini harga peer-to-peer ya teman-teman ya. Jadi di sini harganya berkisaran antara 55.000 hingga 60.000 per satu Pi di pasar peer-to-peer. Ingat ya teman-teman ya, di peer-to-peer bukan di market. Apa sebenarnya yang membuat harga Pi di Indonesia tetap bertahan saat kripto lain tersungkur? Kemudian di sini ada keterangan lagi, ketegangan global guncang pasar kripto. Krisis bermula dari serangan mendadak Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran yang memicu kekhawatiran dan eskalasi konflik di Timur Tengah. Pasar global langsung bereaksi keras. Bitcoin turun tajam hingga menyentuh level di bawah $100.000 dan altcoin seperti Ethereum, Solana, dan lainnya ikut rontok. Investor besar, terutama institusi finansial, mulai menarik dana mereka dari aset-aset berisiko seperti kripto. Hal ini menyebabkan sentimen bearish menyelimuti hampir seluruh sektor mata uang digital. Menariknya, harga Picoin di Indonesia tidak mengalami koreksi tajam. Di tengah badai global, pergerakan harga Pi justru cenderung datar dan terjaga. Beberapa analis bahkan menyebut stabilitas ini sebagai fenomena unik dalam pasar kripto Indonesia. Kemudian di sini ada keterangan lagi, lonjakan transfer dari luar negeri picu tanda tanya. Namun bukan berarti tidak ada kekhawatiran. Berdasarkan data dari Explorer Testnet Pi Network, volume transfer dari dompet yang teridentifikasi milik pengguna luar negeri menunjukkan lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Aset-aset ini mengalir masuk ke dompet-dompet lokal Indonesia. Hal ini memicu perdebatan di komunitas Pi, terutama di grup Telegram dan X atau Twitter. Beberapa menduga bahwa transfer besar-besaran ini adalah tanda listing resmi akan dilakukan. Tapi tak sedikit juga yang khawatir akan terjadinya dumping besar oleh pemegang awal dari luar negeri. Kemudian di sini ada keterangan lagi faktor-faktor penjaga stabilitas harga Pi di Indonesia. Mengapa harga Picoin tetap stabil di Indonesia meskipun dunia kripto sedang gonjang-ganjing? Berikut ini beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, likuiditas terbatas dan pasar lokal yang relatif tertutup. Karena belum ada listing resmi di bursa kripto besar seperti Binance, OKX, dan Coinbase, perdagangan Pi masih terbatas di jaringan internal dan peer-to-peer antar pengguna. Hal ini membuat harga tidak sepenuhnya terekspos pada gejolak pasar global. Kemudian yang selanjutnya, Indonesia dikenal sebagai salah satu basis komunitas Pi Network terbesar di dunia. Edukasi internal, kesadaran kolektif, serta komunikasi antar pengguna membuat mayoritas holder memilih untuk menahan token mereka atau hodl daripada menjual dengan panik.
Kemudian yang selanjutnya, ketidakpastian aset global membuat PAI jadi pilihan bertahan. Ketika banyak aset kripto besar mengalami volatilitas tinggi, sebagian pengguna justru memilih bertahan di PaiCoin yang lebih tenang karena belum terbuka sepenuhnya untuk spekulasi pasar. Kemudian, di sini ada keterangan lagi, kekhawatiran potensi dam masih mengintai. Meski saat ini harga tampak stabil, tetap saja ada potensi risiko besar jika token-token dari luar negeri benar-benar dimaksudkan untuk dijual secara besar-besaran di pasar lokal. Hal ini bisa memicu penurunan tajam secara tiba-tiba, apalagi jika dilakukan oleh pemegang awal dalam jumlah besar. Komunitas PAI di Indonesia pun mengimbau agar sesama pengguna tetap waspada dan tidak mudah tergiur harga murah, serta menghindari platform yang tidak jelas legalitasnya.